Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Subagia dengan NPM 2018 43502484 ingin mensimulasikan program skripsi saya yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Penjualan pada Toko A dan B Konveksi berbasis Java. Kita langsung aja nyalakan Apache dan MySQL. Masuk ke tampilan login, kita run. Di sini ada username dan password dan ada juga role-nya untuk pilih status siapa yang akan masuk ke dalam aplikasi ini. Misalnya kita menjadi admin, passwordnya. Maaf, login gagal karena passwordnya salah. Jika kita menuliskan username admin dan kita pilih statusnya owner, maka kita tidak akan bisa masuk. Tapi jika kita pilih statusnya admin, kita akan masuk ke dalam dashboard aplikasi. Di sini ada metadata, transaksi, laporan, dan logot. Di dalam metadata ada data bahan, data konsumen, data gudang, data karyawan, profil. Di dalam transaksi ada bahan pasok, transaksi penjualan, dan ini laporan-laporan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita masuk dulu ke data bahan. Di sini saya akan menambahkan data bahan yang belum ada di toko A dan B konveksi ini. Kita masukkan kode bahannya KB008. Nama bahannya kita mau masukkan kain besar semua. Katun kompet. S. Titiknya di sini kita nolin. Satuannya kilogram. Harga per kilonya, per kilo bahannya ya, 40.000. Kita simpan. Di sini kalau kita mau ubah, kita bisa ubah. Kita pilih dulu datanya. Misalnya kita mau ganti harganya jadi 35.000. Hasil edit data. Tapi berhubung harga kainnya 40.000, kita tulis di sini 40.000. Kemudian kita ke bahan pasok. Di bahan pasok kita isi ID pasoknya. Kita bisa isi P008. Kode bahannya yang tadi kita input, Katun Combat. Misalnya masuk ke toko A dan B konveksi ini, Katun Combat masuk 5 kg bahan. Kita cantumkan tanggalnya, tanggal 23, tanggal sekarang. Kita simpan, hasil disimpan ke data pasok. Jika kita mau ubah, kita bisa ubah. Misalnya kita mau ganti tanggalnya, kita ganti tanggal 24, kita ubah. Kemudian kita masuk ke data gudang. Di data gudang ini untuk memproses suatu bahan yang tadi masuk ke toko A dan B konveksi menjadi bentuk barang. Misalnya di sini kita
masukkan, kita input ID gudangnya G008, kode bahannya yang tadi Katun Conbet. Nah, untuk pembuatan baju distro, karena di sini customer memesan baju distro dengan jumlah 2 lusin. Dengan jumlah 2 lusin kita butuh bahan Katun Conbet tuh 4 kg. Kita bikin kode barangnya dulu 008. Nah, nama barangnya baju distro. Di sini konsumen memesan baju distro dengan jumlah 2 lusin. Gudang ini akan melakukan pemrosesan pembuatan baju distronya. Kita kasih harga di sini, harga bahannya 200.000 untuk pembuatan baju distro 2 lusin. Kita simpan. Kemudian kita akan masuk ke data konsumen. Jika konsumennya belum terdaftar di konsumen, jika konsumennya belum terdaftar di data konsumen, kita akan menginput konsumen tersebut. Kita akan masukkan ID konsumennya K008. Misalnya namanya Bobby. Nomor teleponnya alamatnya kita jalan Jakarta, Selatan. Kita simpan. Kita silang. Kemudian kita akan melakukan transaksi penjualan dengan konsumen. ID penjualannya kita isi P008. ID konsumennya misalnya yang tadi itu Bobby. Kita lihat di sini di data konsumen, manggilnya cukup kita ketik ID konsumennya saja. Kita panggil K008. K008. Kode barangnya tadi baju distro B008 dengan harganya 200.000. Harga pengeluaran untuk pembuatan baju distro, pemesanannya 2 lusin. Ukurannya kita cantumin di sini. Misalnya konsumen kita minta dalam 2 lusin itu ada 10 ukuran M, 10 ukuran XL, dan 4S. Ini jumlahnya 24, 2 lusin. Kita kasih harga jual per kilonya kita tulis di sini. Maaf, bukan per kilo, tapi per lusin ya. Per lusin kita kasih harga 300.000. Totalnya jadi 600.000. 2 lusin ini jadi 600.000. Lalu kemudian di sini konsumen bayar dengan harga pas, misalnya kita tulis 600.000, maka kembaliannya di sini tertera 0, keuntungannya 200.000. Nah, jika konsumen bayar dengan uang lebih 700.000, maka di sini kembaliannya tertera 100.000.
Jika konsumen bayar juga kurang, di sini tertera ada angka minus di kembaliannya. Tulis saja 600.000. Kita kasih tanggal sekarang 23. Kita simpan, masuk ke data transaksi penjualan. Jika ingin cetak struk untuk bukti pembelian atau pemesanan, tinggal kita klik yang tadi kita input, cetak struk. Nah, di dalam cetak struk ini ada tanggal transaksinya, tanggal yang tadi kita input, ID penjualan, nama barang, baju distro, jumlah belinya, 2 lusin, ukurannya, harga per lusinnya, nama pembeli, ID konsumennya, nomor telepon, alamat, total. Di sini ada total 2 lusin jadi 600.000, bayar 600.000, kembalian 0. Selesai melakukan transaksi penjualan, kita ke menu laporan. Nah, di sini ada laporan, ada beberapa laporan. Di sini ada menu laporan data bahan, laporan data gudang, laporan data konsumen, laporan data bahan pasok, laporan data transaksi penjualan. Kita buka dulu dari data bahan, laporan data bahan. Di sini nggak bisa kita input ya, data bahannya masuk dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Kita coba cetak. Ini hasil dari laporan data bahan yang nanti akan diberikan kepada pemilik toko. Ada bahannya, ada nama bahannya, kitinya, satuannya, harganya. Kemudian kita ke laporan data gudang. Di sini juga nggak bisa nginput dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya. Laporan data gudang, ada ID gudang, ID bahan, nama bahan, jumlah, kode barang. Di sini tertera semua agar pemilik toko dapat melihat hasil pemrosesan di gudang. Kemudian di sini ada laporan data konsumen yang pernah beli di toko A dan B konveksi ini akan terdata di sini. Kemudian ada data bahan pasok. Nah, di dalam data bahan pasok ini, laporan data bahan pasok, kita bisa input dari tanggal sampai tanggal berapanya barang masuk itu. Misalnya kita input di sini bulan Agustus tanggal 1, kita mau rekap ini laporan data bahan pasok dalam 1 bulan. Nah, di sini sampai tanggal 31. Jadi dalam sebulan kita bakal lihat data bahan pasoknya. Kita bisa lihat, kita cetak. Nah, di sini ada data-datanya. Yang dipasok, ada tanggalnya. Kemudian yang terakhir ada data transaksi penjualan, sama kita bisa input dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini kita input transaksi penjualan dalam 1 bulan juga. Kita coba dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Isi datanya lengkap dengan tanggal. Dan yang terakhir di sini ada data karyawan. Jika perusahaan atau toko A dan B konveksi memiliki karyawan baru, maka akan diinput di sini. Untuk karyawan gudang atau bagian admin, kita masukkan misalnya ada karyawan baru kar 003. Misalnya namanya di sini
cewek Carmila Putri. Nomor teleponnya alamatnya di sini. Kita simpan hasil simpan data karyawan. Sekian simulasi program aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.